semuanya kalian? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Tolong jaga kesehatan ya. Ini kalian beruntung tidak ikut ngekos ya, tidak ngekos ya. Kenapa saya bilang beruntung tidak ngekos? Biasanya anak kos suka makan Indomie ya, walaupun di rumah juga tidak ada jaminan tidak makan. Sorry, jangan nyebut merek, mie instan, mie instan. Ya, biasanya suka makan mie instan. Saya dulu saat muda sangat tidak memperhatikan makanan selain karena tidak paham juga ya duit punya saya saat muda duit banyak ya lebih banyak dibanding saat kerja sekarang ya bukan dari orang tua juga bukan ya rezekinya dulu lagi lancar ya. Sekarang alhamdulillah lancar juga. Tapi maksud saya begini, informasi kurang, pengetahuan saya juga kurang. Saya dulu sehari-hari ya tidak minum air putih jarang sekali saya minum ya, itu karena tidak paham ya. Saya minumnya bukan Fanta, jangan nyebut merek lagi, semacam cola gitu, minuman bersoda ya, berkarbonasi. Sukanya nyebut merek, nanti ada ya, ada yang orang tuanya kerja diprotes saya. Kerjanya. Ya, minuman berkarbonasi, sehari-hari minum itu. Ya, yang saya beli bukan yang semacam kolanya, tapi yang beningnya, yang bening tapi bersoda. Itu satu, yang kedua yang katanya sari buah tapi bukan sari buah. Ya mungkin ada sari buahnya. Ya, itu hampir 1 tahunan saya minum itu terus. Ya, luar biasa ya. Itu dulu persendian saya nyeri-nyeri itu. Karena nggak paham gitu ya. Tapi kalau Indomie jarang. Oh, nyebut lagi. Mie instan jarang. Ya, saya jarang makan mie instan karena memang susah di tempat saya kuliah itu susah dapat mie instan. Ya, susah dapat mie instan. Kalau dapat kiriman mie instan itu diawet-awetin. Ya, kita masak ya ditambahin macam-macam gitu ya biar banyak ya makannya dicicil karena saking susahnya cari mie instan yang Indonesia gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kurang gitu memperhatikan kesehatan, tapi alhamdulillah sejak informasi juga sudah dipahami dengan baik ya. Ya alhamdulillah, malah justru ketika berumur begini malah dengkul saya lebih kuat daripada dulu ya. Walaupun masih ada ini ya, masih ada bekas-bekasnya masih ada gitu. Saya pernah jatuh dari motor mau ke kantor ya, mau ngajar waktu itu. Ya, jatuhnya seperti Rossi, ya, seperti pembalap lah ya. Karena jalannya agak belok gitu ya, jalan agak melok. Teorinya kan harus miring gitu ya, sesuai dengan arah belokannya, sudut belokannya. Jadi kita agak miring gitu ya. Ternyata saya melindas bekas lindasan, melindas bekas lindasan. Jadi ada satu buah plastik besar, isinya terong yang sudah dilindas mobil, ya sudah dilindas mobil, nempel di jalan. Jalannya kebetulan beton kan kasar biasanya, nempel di beton. Nah saya pas melindas itu, kenapa saya tahu karena masih ada terong yang masih bagus nih masih ada. Ketika jatuh saya nggak terongnya, wah ada terong. Tidak sakit, jatuhnya tidak sakit. Ternyata patah, tulang selangka saya patah. Ya, padahal jatuhnya tidak ada baju hanya bekas kena sedikit ini jalan ya. Baju ya jaket, belum pakai jaket waktu itu. Jaketnya tidak rusak. Artinya kan saya jatuhnya tidak terlalu parah ya. Dan saya merasa kaki biasa-biasa saja walaupun ada yang lecet ya, yang lecet. Berjalan biasa tapi ternyata tulang selangka patah. Tulang selangka ini ya, pas kalau di pundak kalian tuh ada tulang yang nongol. Itu tulang selangka. Nah, itu susah itu karena itu tulang untuk gerak-gerak, tangan gerak itu susah. Nah, itu. Jadi cuma jatuh ringan begitu patah. Nah, kenapa saya bicara ini? Belakangan ini saya sering mendengar senior-senior kalian yang sudah lulus, terutama yang wanita ya, yang sering saya dengar wanita. Itu saya dengar meninggal.
banyak bahkan yang meninggal, yang baru-baru ini meninggal sedang dalam kondisi ini ya, mengandung. Ya, mengandung walaupun terkena corona, bayinya juga terkena otomatis ya. Dan sudah sering gitu, saya sering sekali belakangan ini mendengar berita duka seperti itu ya. Ya, kalau senior-senior kalian yang mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu, biasanya saya hafal namanya. Kalau yang baru-baru ini, yang belakangan saya malah nggak hafal. Dulu tuh setiap saya ngajar, selalu saya absen. Ya, selalu saya absen gitu, kalau ngajar. Bahkan ada yang namanya panjang, malah saya hafal semuanya lengkap. Gitu. Karena saya selalu panggil nama lengkap nih. Dulu, ya. Jadi 5 menit awal tuh saya panggil satu-satu. Kalau sekarang jangan-jangan hanya segelintir aja, mungkin PJ-nya aja ya. PJ-nya aja yang saya hafal ya, Awan Rahmana gitu ya. Itu saya sering mendengar seperti itu gitu. Jadi waalaikumsalam. Maaf ya, ini di ruang tamu. Oke, nah jadi saya mengajak kalian, mumpung masih muda ya, yang wanita ya terutama ya, karena berpengaruh terhadap kesehatan kita nanti, terutama kalau saat lagi kos gitu ya. Kalau nanti mudah-mudahan masih sempat, tapi kelihatannya lama ya, mungkin bisa masih 2-3 tahun yang akan datang masih ada ya. Bisa jadi kalian lulus dengan kondisi tetap tidak saling mengenal. Bahaya juga. Ya, bahaya juga. Kalau 2 tahun lagi masih bisa ketemu setahun ya. Kalau 3 tahun lagi lulus kalian. Tambahan lagi juga ada senior kalian ya, yang baru habis pengumuman kelulusan, atau belum pengumuman kelulusan, tapi sudah ketahuan lulus ya. Itu senior kalian meninggal juga ya. Kalau ini nggak tahu sakitnya apa. Ya, selain dulu angkatan kalian juga ada yang meninggal ya. Oke, ya mari kita sama-sama jaga kesehatan ya, belajar cara belajar, juga belajar cara makan yang sehat ya. Jadi itu penting sekali ya. Oke, baik. Hari ini kita pertemuan pertama untuk praktikum ya, modul 1 sudah saya kirimkan. Silahkan kalian yang belum download, silahkan download dulu ya, installernya, kemudian kalian download. Yang sudah download silahkan belajar tentang C ya, dan tidak harus pakai compiler itu ya. Saya juga nggak punya karena nggak ada Windows ya. Saya pakai yang online saja ya. Saya pakai yang online. Nanti kalau Windows-nya udah bener ya, saya install insya Allah. Ya, mungkin yang lain juga. Oke. Kalau yang biasa saya gunakan online, ini ada nih, saya kasih linknya ya, saya kirim linknya. Ini ada banyak bahasa nih ya, ada C, Pascal juga saya pakai ini kemarin ya. Ada C, C++, dan sebagainya. C++ pun ada beberapa ini ya, ada beberapa versi. Oke, silahkan kalian gunakan, tapi install dulu ya. Kalian coba install dulu, kecuali yang nggak ada Windows ya. Oke, jadi hari ini mungkin sekitar 1 jaman lah ya. Ini mau ada gladi kotor wisuda ya. Ada yang ikut jadi peserta atau panitia, bukan peserta, sorry, panitia wisuda. Kalau peserta nanti ya, sabar ya. 3 tahun lagi. Ada yang jadi peserta, peserta lagi. Paling tidak biasanya yang sering itu ini ya, paduan suara. Ada tim paduan suara? Ada? Tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, silahkan dibaca, dipelajari baik-baik modulnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, nanti saya cari-cari dulu. Karena banyak lupanya juga ya.
Ya bahasa video banyak lupa, udah lama sekali tidak dipakai. Oke, silakan. Mungkin saya nyambil-nyambil ya, nyambil-nyambil sambil lihat apa gladi kota ya. Kalau mau tanya, tanya aja ya.
Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Baik, untuk bahasa pemrograman C, Sebentar, saya di, kecilin dulu. Bentar ya. ya Pak. Oke, silakan Imam. Oke, baik. Ini Pak, terkait deklarasi variabel di bahasa pemrograman C. Kalau di Ya, bahasa Pascal kan kita kenal istilah tipe data string ya Pak. Nah, kalau ya, di bahasa C, di sini nggak ada nggak ada. tipe data string. Yang ada Nggak ada. hanya tipe char dengan array. Apakah cara mendefinisikan string emang harus seperti itu atau ada cara lain ya Pak? Terima kasih. Ya, di bahasa C memang seperti itu. Di bahasa Pascal juga sebenarnya stringnya itu juga ya. Ya, string itu adalah array of char sebenarnya. Ya, string itu array of char. Nah, kalau di C kita pakai char ya, string of char jadinya. Cuma nanti saat menginput apa namanya menginputkan di dalam program string dengan char itu, tapi kalau salah saya mohon maaf ya, ini sih ingat saya, saya lupa gue ngecek juga. Ya, itu antara petik ganda dan petik tunggal dibedakan gitu. Kalau string itu petik ganda, kalau char itu petik tunggal. Ya, nanti dicoba ya, dicoba silakan. Ya, jadi memang kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang antar bahasa itu ada perbedaan-perbedaan. Ya, kadang-kadang ada yang sama, tapi banyak yang sedikit berbeda, sedikit saja berbeda. Jadi sebenarnya ketika kita belajar bahasa pemrograman, sebenarnya yang kita pelajari adalah logika ya dari si pembuat bahasa tersebut. Ya, kadang-kadang logikanya sama dan kita kadang-kadang berbeda. Atau ya karena namanya pemrograman, mungkin ada keterbatasan-keterbatasan tertentu sehingga terpaksa jadi beda. Nah, contoh nih, saya kasih contoh. Apa namanya saat statement input output di Pascal itu kan sederhana ya. Ya, di Pascal sederhana. Di C tidak sesederhana Pascal, bukan tidak sesederhana, sebenarnya sederhana juga. Ya, kalau di Java baru agak tidak sederhana ya. Ya ini sebentar. Nah, ini contohnya ini. Ini kita hanya menginput nama, ya nama dua orang gitu ya, nama dua orang. Kemudian menampilkan nama dua orang, di mana namanya kita inputkan apa? Misalnya dua suku kata, bukan satu suku kata gitu ya. Ini kalau dua suku kata pakainya get s, ya. Kalau satu suku kata pakai scan f bisa, gitu ya. Nah ini kita kalau pakai get s, ini contoh yang benarnya dulu ya. Ini saya running, ya. Ini sebentar, ini dikasih lagi. Nah, misalnya nama satunya saya Eko, oh, Eko Putro. Ya, nama keduanya Yaya Su apa? Surya Taang. Yaya Suryakta. Dipaksa ya. Oke ya, ini tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah. Pakai get S. Sekarang yang atasnya kita ganti pakai scanf. Ya, scanf ya. Scanf, kalau scanf ini harus kita gunakan ininya apa namanya variabel untuk stringnya ya, %s. Ini ya, %s. Oke ya. Ini kita running. Input nama tadi Eko Putro. Ya, saya enter. Untuk menginput nama kedua, ya itu sudah otomatis selesai. Ya, nama pertama itu Eko, nama kedua Putro. Ya, nama kedua Putro. Nah, hal yang seperti ini kan nggak bisa dipikir dengan logika. Gitu. Baru kita pahami ketika kita coba. Ya, baru kita pahami ketika kita coba. Ya, ketika kita menuliskan ini, logikanya secara logika sederhana, bukan sederhana ya, logika pemrograman pun ini sudah benar. Ya, ini sudah benar, ini tidak salah. Ya, tapi ternyata
ketika kita running, ya di compiler ini paling tidak, saya belum coba lagi di compiler yang lain, ya di compiler yang ini ternyata salah, hasilnya nggak sesuai keinginan kita. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita perlu pelajari ya, perlu memahami ya. Ada hal-hal yang cukup dengan logika, ya, ada yang harus kita coba, Kalau yang dengan logika enak, tapi kalau yang berkaitan dengan hal ini, kadang kita jungkir balik mikir juga nggak ketemu, ya harus cari contohnya dan sebagainya. Tapi itu adalah salah satu keasikan dari pemrograman. Asiknya pemrograman seperti itu. Jadi pemrograman ini cocok untuk orang-orang yang hobi ngoprek-ngoprek memang ya, dan mau bisa fokus lama, ya bisa fokus. Ya ini latihan fokus juga. Oke, kira-kira seperti itu, Imam. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Maaf, sebentar ya, saya ada tamu ya. Itu ya logikanya ya. Ini namanya kemungkinan bug ya. Ketika Microsoft buat Windows sekalipun, itu ada bug-nya juga ya. Demikian juga ini gitu. Ya logikanya harusnya tidak seperti itu. Ini sudah oke gitu. Harusnya gitu ya. Ketika kita masukkan NIM, tipe datanya apa NIM? Saya pakai integer. Oh, pakai integer. Ya. Harusnya tidak ya, tapi oke lah di sini nggak apa-apa. Ya, integer ya. Harusnya tidak pakai integer. NIM itu sebaiknya bahkan kadang-kadang ada NIM mulainya dari 0 misalnya. Ya kebetulan aja ini angka semua. Jadi bisa, tinggal ukurannya cukup atau tidak, gitu ya. Jadi oke lah, ini anggap aja NIM pakai integer. Kemudian pakai get
Kemudian nilai kuis juga integer ya. Floating point. Wah, luar biasa dosennya ngasih nilainya sampai koma-komaan ya. UTS floating point. Jadi hanya nama saja pakai get s ya. Ya. Nama pakai get s. Coba di running. Apakah itu programnya sudah terlihat, Pak? Lihat. Bentar. Outputnya mana? Langsung gini, Pak. Kenapa? Langsung pas sudah terlihat itunya Excel-nya, Pak. Coba kamu tambah tunjukkan dengan ini pointernya deh. Pointer kamu bisa kelihatan nggak? Oh, bentar. Ini. Oh. Ini langsung kayak gini, Pak. Itu belum kamu entry apa-apa ya? Belum, langsung pindah nilai kuis gitu. Nama, nilai kuis, coba kamu masukkan lagi nilainya coba. Isi aja sembarang, isi aja dulu. Nilai akhir 84. Masih agak ini ya. Masih agak benar ya. Coba di ujungnya kamu tampilkan ini, nama coba. Nama hasilnya apa? Ya, Pak. Jadi setelah ini diinputkan nama, coba namanya kamu tampilkan outputnya. Ya, ditampilkan di output. Persen S. Pakai S. Oh, pakai. Oh iya, ini deh. Oke. S-nya itu kemungkinan string ya. Begini ya, Bapak. Ya, oke. Titik koma. Ya, coba di run. Ya, nggak apa-apa. Jalanin aja. Nama nggak muncul ya, tidak ada nilai. Coba gini, kamu ulang lagi, running lagi. Tapi setelah ngisi NIM, kamu kasih spasi, ketik pakai apa aja. Ya ketik nama lah, nggak perlu ketik nama. Keluar Bagaimana ya? dulu. Iya. Jadi keluar dulu di sini. Keluar lagi, running lagi. Running lagi. Nggak usah diubah, nggak usah diubah apapun. Keluar dari aplikasi maksudnya, Pak? Enggak. Di running lagi. Tadi kan udah ini. Udah selesai ya. Running ulang. Gini, Pak. Ya, kamu ketik NIM, spasi, kamu kasih nama. Baru enter. Spasi. Ketik nama. Nama. Kamu ketik aja, nama apa aja lah. Ya, Vina boleh. Enter. Coba ketik nilai kuis. Oh, Vina. Dia nangkepnya begitu kelihatannya. Kelihatannya seperti itu, tapi itu tetap error ya, tetap masalah gitu. Jadi mirip kalau di Pascal itu kan ada read line ya. Ya, read line.
Itu kadang-kadang kalau kita pakai read, itu sering bermasalah begini. Ya, Iya, Pak. coba get s-nya ganti pakai scan f aja. Tapi hanya bisa satu kata nanti. Iya, Pak. Terima kasih. Izin stop share, Pak. Nah, ya emang kadang-kadang kita perlu banyak akal gitu. Izin bertanya, Pak. Ya silahkan lah Pak. Tadi saya juga kayak gitu, Pak, permasalahannya. Cuman, jadi saya pakai gets-nya itu 2, Pak. Double. Oh, get dua ya. Iya, dia Jadi get jadi yang baru mau. coba Lasta tampilkan. Ya itu namanya panjang akal gitu. Sebentar, Pak. Ya silahkan. Izin share screen, Pak. Ya. Ini, Pak, di sininya, di namanya, saya kasih 2 jadinya. Tunggu sebentar, 2 menit. Ah, ya. Kasih. Oh, get nama 2 kali. Ya. Coba dirame. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, outputnya belum kelihatan. Programnya sudah, source code-nya udah kelihatan. Masih belum terlihat, Pak, hasilnya. Belum Oh. kelihatan. Coba saya stop share dulu, Pak. Oke. Set screen-nya Windows-nya aja nih. Set screen, tapi kelihatan semua nggak apa-apa. Ini, Pak. Sedang proses. Bentar. Ya, kelihatan. Oke. Oh, ya. Namanya muncul ya. Oke. Ya ini namanya akal-akalan gitu. Tapi panjang akal. Ya, tapi panjang akal. Hal-hal yang seperti ini yang hanya bisa kita dapatkan dengan kita banyak latihan. Ya, nanti mungkin ada hal-hal lain yang seperti ini gitu di dalam bahasa pemrograman apapun selalu ada. Namanya buatan manusia. Ya, namanya buatan manusia. Seperti ini. Ya. Secara logika cukup satu get-nya ya, tapi saat praktek ternyata nggak sesuai. Ya, jadi 2. Oke. Ya, terima kasih Lasta. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, di Pascal itu tadi mirip tadi ya, read sama reply. Kadang-kadang langsung turun ke bawah ketika kita hanya read saja. Saya lupa, saya belum beri ini ya untuk presensi hari ini. Kelas-kelas lain itu seperti yang dikerjakan tadi. Lasta sudah selesai. Ya, yang lain juga mungkin juga sudah selesai. Ya udah nggak apa-apa.
Ya, jadi untuk presentasi hari ini kalian kirimkan saja ya program kalian ya di apa penugasan nomor 1 ya penugasan nomor 1 ya, dan untuk tugas pekan ini tidak usah ada dulu ya, tidak ada ya. Silakan beraktifkan yang nyaman ya. Kalaupun ada tugas juga tetap berakhir pekan nyaman gitu ya. Ada tidak ada masalah ya. Oke, sekarang pukul berapa? Pukul 2.25. Oke, ada yang masih belum selesai installnya, kemudian nyoba-nyoba sedikit Pascalnya, yang belum angkat tangan. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ya, penugas untuk presensi tadi sudah ya. Untuk presensi sudah. Mulai pekan depan kita belajar untuk teorinya, kita belajar ini ya, apa abstrak data type ya, dan tipe data primitif. Tipe data primitif kita pelajari dan abstrak data type ya. Oke, jadi hari ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat dan semangat ya. Tidak ada masalah sesi 1 atau sesi 3 ya. Segar semua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pak. Jenis ya. Ya, teman-teman, itu forumnya jangan lupa diisi ya. Ntar nggak dapat kuota tuh. Semua forum pendataan juga sekalian diisi ya. Siap. Wan, Wandi, itu yang dikirim cuma tugas 1 kan? ya tugas 1 doang. Oke, thank you. Yuk. Yang dikirim file .c doang kan apa gimana? Lu ngompalnya di mana? Di Codeblocks ya? Enggak di Dev. Oh ya udah, sesuaiin aja ya, isi aja. Kalau lu ngompalnya di online GDB, linknya aja. Oke. Berarti nggak usah pakai yang apa kayak responsi kode itu nggak usah apa gimana? Kayaknya nggak diperhatiin juga deh. Gue nggak pernah kayak gitu lagi anjir. Ya. Thanks. Yuk.